atau yang biasa disebut odontogenic infection. Nah, gigi yang mana yang sering yaitu pada gigi molar kedua dan ketiga yang bagian bawah atau mandibular. Nah, infeksi tersebut bisa berasal dari periapical infection yang pertama, dan itu adalah etiologi pertama. Kemudian bisa dari periodontal infection. Nah, pada di anatomi tersebut dapat dilihat yang sebelah kanan bawah itu periodontal, sedangkan yang sebelah kiri bawah itu adalah alveolar bone-nya, sehingga infeksi tersebut bisa menyebar ke alveolar bone, kemudian ke daerah soft tissue di sekitarnya, sehingga menyebabkan selulitis pada sublingual space. Selulitis ini itu ditandai dengan adanya swelling, warm, diffuse, painful, dan indurasi. Nah, setelah adanya selulitis ini akan berkembang lebih soft hingga membentuk abses. Abses ini dilihatnya perbedaan dengan selulitis, yaitu ada pada swellingnya itu fluktuatif. Ini karena adanya koleksi cairan purulen dari jaringan nekrosis dan bakteri serta leukosit yang mati di dalamnya. Next. Berikut adalah salah satu patofisiologi dari pembentukan abses. Yang ini contohnya ada dari infeksi dari kulit, namun sama, yaitu dari adanya patogen kemudian didatangi oleh sel imun, terutama leukosit, yaitu ada PNM di situ, polimorfonuklear sel. Kemudian ini akan melakukan fagositosis dan destruksi pada mediator inflamasi dan non-inflamasi. Yang apa, Inflamasi dan non-inflamasi yang akan merekrut sel leukosit yang lain, juga akan mengundang sel-sel fibrin sehingga membentuk jaringan fibrin yang berbentuk kapsul tersebut. Infeksi odontogen tersebut dapat menyebar melalui jaringan ikat dan juga pembuluh darah ataupun pembuluh limfe. Paling sering yang terjadi adalah yang melalui jaringan ikat karena adanya celah atau ruang di antara jaringan tersebut. Penjalanan infeksi tersebut dari submandibular itu bisa menjalar ke atas, ke rahang atas dalam bentuk abses parantal, submukosal, gingiva, hingga abses fasial. Sedangkan kalau menjalar ke bawah, ini dapat membentuk abses sublingual, submental, hingga menyebabkan angina Ludwig. Nah, apa sih angina Ludwig tersebut? Angina Ludwig itu adalah selulitis dengan indurasi yang melibatkan bukan hanya satu ruang, yaitu adanya di submandibular, sublingual, dan submental bilateral. Kemudian tanda klasiknya yaitu pasiennya biasanya drooling atau ngiler, dan juga terjadi displacement tongue dan juga disfagi. Ini merupakan angina Ludwig ini merupakan medical emergency karena adanya masalah airway di dalamnya. Jika tidak diberikan penanganan, ini dapat menyebabkan pembentukan fistel dan juga masalah di pernafasan. Bagaimana cara mendiagnosis abses submandibular? Yaitu bisa dari klinis saja sudah cukup. Yaitu yang pertama dari adanya pembengkakan di radio submandibular, terseringnya pada angle of the jaw, pada angulus mandibular. Nah, kemudian dilihat konsistensinya biasanya pada indurasi, adanya indurasi, ditekan agak keras gitu. Kemudian adanya fluktuasi, nyeri dan eritema, ditemukan trismus, juga adenofagi dan disfagi, serta limfadenopati dan juga adanya demam. Nah, apa bedanya selulitis dan juga abses? Ini saya ambil dari Principle of Management and Prevention of Odontologic Infection. Di sini juga dari beberapa karakteristik yang di dalamnya ada durasinya, kemudian nyeri atau
nyerinya, ukurannya, lokasi, kemudian hasil palpasi, ada tidaknya pus, kemudian bakteria dan warnanya. Kalau selulitis itu 1 hingga 5 hari durasi kayak onset gejalanya. Kalau abses itu 4 sampai 10 hari. Kalau selulitis itu nyerinya diffuse, general, sedangkan abses itu terlokalisir. Selulitis ukurannya lebih besar, sedangkan abses itu kecil. Dan abses itu berbatas tegas, sedangkan selulitis tidak. Dipalpasi, yang abses itu terjadi fluktuasi dan terdapat pus. Nah, ini bagaimana tahunya adanya pus di dalamnya, yaitu bisa dilakukan dengan fungsi. Kemudian pada selulitis itu warnanya merah, sedangkan abses itu mengkilat di bagian tengahnya. Selain tersebut, bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan jika dari klinis tidak didapatkan, jika terdapat keraguan pada diagnosis klinis tersebut, yaitu bisa dilakukan selain radiografi, USG, CT scan atau MRI. Untuk tata laksananya, yang pertama harus menentukan derajat keparahannya, kemudian mengevaluasi sumber penyebabnya, etiologinya, kemudian menentukan apakah ini pasiennya di-MRS-kan atau tidak, kemudian dilakukan tata laksana bedah, kemudian ditunjang dengan obat dan dievaluasi secara berkala. Nah, apa indikasi pasien rawat inap? Yang pertama adanya ancaman jalan nafas. Kemudian yang kedua, infeksi ruang leher dalam atau ruang mastikator. Ya, yang kemudian suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian diperlukan anestesi umum dan juga perlu mengontrol penyakit sistemiknya. Tata laksana dari infeksi ruang leher dalam ini, yang pertama itu bisa dari proteksi airway, kemudian dilakukan resusitasi adekuat, lalu dilakukan tata laksana nutrisinya, dan dilakukan medikasi berupa antibiotik broad spectrum dan juga anti nyeri, dan tata laksana bedah. Prinsip dari tata laksana bedahnya yaitu ada 3, yaitu mengamankan jalan nafas, melakukan insisi drainase, dan menghilangkan faktor infeksi. Berikut adalah cara insisi abses submandibular. Yang pertama, dilakukan sayatan pada leher kira-kira 2 hingga 4 cm di bawah sudut mandibula mengikuti lipatan leher. Kemudian dibuka dengan mosquito hingga sampai lapisan fasia superficial dan batas inferior mandibula ditemukan. Kemudian perlu juga dilakukan instrumentasi superiosteal jika ada ruang mastikator yang terlibat. Kemudian dilakukan irigasi dengan NS untuk lokasi absesnya tersebut. Kemudian setelah itu setelah dikeluarkan di drainase, kemudian dilakukan pemasangan saluran drainase yang ditempatkan di lokasi sayatan dan kemudian diamankan dengan jahitan menggunakan prolil 50 seperti pada gambar yang sebelah sana. Kemudian setelah tata laksana surgikal tersebut dilakukan, diperlukan juga pencabutan gigi karena sumber infeksinya adalah odontogen. Komplikasi dari abses submandibular ini yang pertama adalah obstruksi saluran nafas, kemudian pneumonia, abses paru, mediastinitis, perikarditis, dan trombosis vena jugularis internal. Berikut adalah kasusnya. Bukan. Ya, ini
Agravida. Ya wis. Ini silakan cepat. Baik, pada pasien ini datang ke UGD dengan keluhan nyeri pipi bagian kiri. Itu terjadi pembengkakan dan nyeri di pipi kiri itu sejak 3 minggu yang lalu. Diawali dengan sakit gigi biasa. Nah, kemudian terbentuk benjolan, lalu semakin membengkak dan bertambah nyeri. Pasien ini nyeri dan pembengkakan ini tidak membaik dengan terapi antibiotik, amoxicillin dan anti nyeri dari dokter gigi dan dokter puskesmas. Kemudian pasien ini sedang mengandung anak keduanya. Pasien pernah mengalami hal serupa tapi tidak pernah sebesar ini. Riwayat gigi berlubang kiri bagian bawah positif, sering sakit gigi juga dialami pasien. Riwayat diabetes mellitus dan juga hipertensi disangkal. Untuk riwayat konsumsi obat, pasien hanya mengonsumsi obat dari dokter gigi dan respirator rate-nya 24 kali per menit. SpO2-nya 100% on room air dan suhunya 36,5 Celcius. Dari kepala dan leher, di sini tidak didapatkan adanya anemis, ikterik, dan cyanosis. Juga tidak didapatkan adanya dyspnea. Pupilnya bulat isopor dengan refleks cahaya positif. Pupilnya 3 mm. Kemudian untuk pada telinga dan hidung dalam batas normal, pada mulut didapatkan bau nafas positif, trismus positif kurang dari 3 cm. Kemudian mukosanya kering, mukosa mulut kering. Dan untuk karies gigi tidak dapat dievaluasi karena trismus tersebut. Pada leher di sini didapatkan normal, saya tidak merasakan adanya pembesaran kaki. Untuk regio submandibular sinistra didapatkan benjolan di jumlah 1 berbentuk bulat berukuran 12 kali 7 cm, konsentrasinya padat di pinggir dan terasa seperti cairan di tengah, mobile dan nyeri. Rom pembukaan mulut terbatas 0,5 cm. Untuk torak baik jantung maupun pulmonalnya dalam batas normal. Untuk abdomennya di sini didapatkan strie, kemudian bising ususnya 11 kali per menit, kemudian palpasi superficial yang saya lakukan itu negatif semua, dan perkusi timpani. Untuk ekstremitas di sini dalam batas normal. Untuk status obstetri di sini dari Leopold 1 teraba bokong dengan TFU 21 hingga 22 cm, Leopold 2-nya teraba punggung di kanan dan DCG-nya 132 kali per menit. Untuk Leopold 3 teraba kepala, Leopold 4 teraba belum masuk PAP. Berikut ada foto klinisnya. Dari sini maka problem list yang saya dapatkan yaitu adanya benjolan di regio mandibula sinistra jumlah 1 berbentuk bulat berukuran 12 kali 7 cm, konsistensi padat dan seperti cairan di tengah, mobile dan nyeri. Kemudian pasien sedang kehamilan kedua. Kemudian inisial diagnosis saya adalah akses mandibula sinistra dengan G2P1001A0, usia kandungan 33 hingga 34 minggu, sehingga dilakukan planning diagnosisnya adalah swab antigen COVID-19 secara lengkap dan berfungsi. Di sini didapatkan swab antigennya negatif, darah lengkapnya didapatkan leukositosis dan juga PTT dan APTT-nya tinggi. Berfungsinya didapatkan adanya pus. Sehingga diagnosis definitifnya yaitu akses mandibula sinistra dengan G2P1001A0 ukuran 33 hingga 34 minggu dan planning terapinya yaitu ASDRL 1500 per 24 jam, infus paracetamol 1 gram dan fluid sisi drainase absens. Ini untuk operasinya sebelum operasi dilakukan puasa 8 jam dan premedikasi dengan metoclopramid 10 mg. Untuk operasinya dilakukan anestesi
dengan cara peripheral nerve block, yaitu dengan menggunakan superficial cervical block lidocaine dan dexamethasone. Kemudian dilakukan insisi drainase abses dan didapatkan push kurang lebih 100 cc. Pada post operasi maka diberikan tata laksana yaitu IVF DLL 2000 cc per 24 jam, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, metronidazole 2 kali 500 mg, paracetamol 3 kali 1 gram, dan tambahan dari saya yaitu dilakukan latihan pembukaan rahang. Berikut follow up pada post op hari pertama. Namun karena itu kan luka terbuka yang tidak dijahit, sehingga harus diberi KIE bahwa jika penutup kasanya itu dapat diganti jika kasa tersebut sudah terlihat kotor. Kemudian tidak boleh terkena air terlebih dahulu hingga kurang lebih 2 minggu. Kemudian Di bawahnya semua sistemnya. Terus turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, kebanyakan infeksi submandibular itu dari gigi. Terus kalau sampai bisa abses submandibular, sesuatu yang aneh. Kenapa kok aneh? Karena kalau orang cuma sakit gigi aja nggak mungkin sampai keluar abses submandibular. Berarti ada underlying disease-nya. Kalau kira-kira pasien ini apa underlying disease-nya? Apa underlying disease-nya? Kenapa kok bisa? Nah iya kan penyebabnya kan bukan gigi berupa juara sampai bikin abses gini. Terus kenapa kok bisa sampai jadi abses ini? oral hygiene. Hah? Oral Enggak. Defisit. Ibu hamil. Kenapa kok ibu hamil? Penurunan imunitas. Apa? Imunitasnya menurun. Kalau orang sehat-sehat aja paling cuma sakit gigi bengkak. Tak sampai keluar abses mental begini. Tapi karena orang ini hamil. Apa namanya imunitasnya turun itu? Defisit. Terus apa lagi kasus monoklomas yang bisa bikin gini? Itu HIV. Dia diabetes mellitus. Terus selain DM apa lagi? Autoimun. Apa autoimun? Makan. Terus apa lagi selain itu? HIV. HIV wis keluar semua wis. Dah hanya abses tok, giginya keluar, absesnya keluar. Infeksi jamurnya keluar. Infeksi jamur itu sesuatu yang jarang. Kalau sampai bisa infeksi jamur, ya sama pasti ada sesuatu yang ini nggak beres. Karena orang mau infeksi jamur itu, maksudnya bukan jamur kulit loh ya. Jamur di soft tissue dan jaringan-jaringan internal atau visceral itu sesuatu yang jarang dan lama. Yes, jarang. Infeksi jamur di paru, infeksi jamur di rongga mulut, jarang sekali. Kalau nggak orang yang imunokom. Jadi kalau sampai jadi abses ini yang dicurigai apa? Ya, langsung mikir imunokompromis. Kalau masih muda ya, kamu mikirin masih muda apa kira-kira? HIV. Kalau orangnya kayak gini, Ibu hamil hamil. atau hamil yang super infus dengan HIV. Hamil sekaligus HIV. Kamu lihat ada bekas tato, ada bekas tindik, ada bekas sayatan-sayatan nggak jelas, rambutnya diwarnai, rambut ini itu ya kamu harus curiga. Dari penampakan luarnya kamu harus curiga, rambutnya kayak gini, rambut gitu, lihat bentuk suaminya. Terus turun bawah. Ini kan proses pembentukan dari infiltrat sampai ke supuratif. Terus turun. Kenapa ini kok terjadi? Jadi ini menyebarnya, jadi ini odontogenik. Odontogenik itu artinya penyebabnya karena
odonto. Odonto itu yang mulai dari periodon, terus kemudian dental gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan gigi itu ya namanya odonto. Dari jaringan giginya maupun jaringan penyangganya. Kemudian dia menyebarnya secara kontak langsung yaitu perkontinuatum karena dia satu kompartemen, hematogenus atau pembuluh darah maupun limfogenus atau limfogenus. Tapi yang paling sering adalah perkontak. Wes, turun. Siapa kemarin di ruangan yang dapat pasien itu angina Ludwig itu. Itu sudah komplikasi mediastinitis. Kamu lihat mulutnya enggak? Iya dok. Apa mulutnya? Di sublingualnya udah buang plak merah. Plak merah itu apa lagi? Nekrotik, trismus juga cuma 1 jari. Merahnya sampai Sampai iya. kulitnya itu sudah mendekati mati. Jelek lah itu sudah. Terus turun lagi. Ya bedanya selulitis sama abses itu hampir sama. Selulitis itu sebelum menjadi abses dia Selulitis. Selulitis itu kalau dia di jaringan soft tissue. Terus yang paling lini pertama apa? Emang radiografi bisa lihat. Plan radiografi itu hanya bisa lihat kalau dia misalnya ada kista odontogenik di alveolarnya, jaringan gigi dan penyangganya bisa pakai plan radiografi. Tapi kalau dia submandibulannya ya nggak bisa. Terus pakai apa? USG yang paling non invasif dan paling murah, paling cepat. Terus turun ke bawah. Nah, siapa yang kemarin tak suruh maju SSC? Surviving sepsis campaign siapa ya? Belum ada yang maju sampai sekarang. Saya dokter. Hah? Ya ini ada hubungannya sama ini. Terapinya ya dari SSC itu. Kapan kamu masuk SSC? Ayo, udah maju. Iya dokter. Terus turun. Ya ini kalau pasien yang ini kan jelas karena dia kan ada masalah di airway-nya. Jadi ada ancaman dalam nafas. Kalau misalnya pusnya itu pecah, ya kalau pecahnya ekstraoral, kalau pecahnya intraoral, resikonya apa yang paling jelek kalau intraoral? Aspirasi, mate. Kalau nggak mate, jadinya apa dia? Kalau dia nggak aspirasi, jadinya apa? Ya, jadi pneumonia. Kan cairan absesnya masuk ke paru. Kalau dia menyumbat ya jadi aspirasi. Terus kalau misalnya tidak menyumbatnya tidak terlalu banyak atau cuma sedikit-sedikit ya akhirnya jadi pneumonia aspirasi. Terus turun. Pneumonia aspirasi cepat, pneumonia normal kan? Pneumonia aspirasi. Terus mana yang kamu bilang katanya itu dikasih apa itu? Itu apa itu namanya? Kok soprolin ngawur? Enggak, maksudnya dijahit lagi gitu. Enggak usah dijahit. Kenapa kok enggak dijahit? Nanti Kenapa kok karena abses? nggak bisa ngedrain. Ya kalau kamu jahit lagi abses itu yang berkembang kumannya apa sih? Anaerob. Terus kamu jahitannya kamu tutup lagi jadinya apa? Kamu bikin suasananya anaerob lagi. Guys, udah. Iya, Terima kasih dok.